Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari ulangan tengah semester desain manajemen jaringan yang telah kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devi Puspitasari dengan NPM 21081010165. Kemudian ada saya, yaitu Anissa Rahmania Putri dengan NPM 21081010176. Pada video kali ini kami akan mendemokan hasil UTS yang telah kami kerjakan. Di antaranya yaitu melakukan konfigurasi user dan password router OS agar tidak default, mengaktifkan minimal 3 Ethernet, salah satu Ethernet mendapatkan IP melalui mekanisme DHCP client, kemudian 2 Ethernet, menyediakan layanan DHCP server, mengonfigurasi NTP, konfigurasi NAT, konfigurasi layanan DNS, kemudian limitasi bandwidth untuk 2 segmen network, kemudian konfigurasi web proxy, dan juga membuat user untuk menentukan hak akses terhadap klien yang boleh menggunakan layanan internet. Yang pertama, kami akan mendemokan bagaimana cara konfigurasi user dan password router OS agar tidak default. Yang pertama, pastikan di VMware atau virtual machine kalian sudah terinstall router OS Mikrotik dan juga OS kliennya. Di sini saya menggunakan Windows 7 sebanyak 2 buah. Pertama, aktifkan Mikrotiknya, kemudian masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox. Kemudian masuk connect menggunakan default. Maka kita akan masuk. Cara yang pertama untuk mengatur agar tidak default yaitu dipilih masuk ke menu sistem, kemudian untuk mengganti password bisa langsung ke password sini. Kemudian ketikkan password lamanya karena ini default, password lamanya tuh nggak ada, jadi kita langsung masukkan aja new passwordnya. Sini saya masukkan passwordnya 12345, 12345. Kemudian pilih change. Maka ini otomatis passwordnya akan berubah. Nah, jika ingin mengubah nama usernya agar tidak admin, masuk ke sistem, kemudian pilih ke user. Jika ingin menambahkan user baru, itu bisa ke user tadi, terus pilih icon plus, terus tambahkan nama user, misal di sini kami masukkan kelompok 5. Kemudian untuk grupnya, ini bisa full, read, atau write. Di sini misal kita pakai aksesnya full, kemudian passwordnya 123. Maka bisa terbuat. Kemudian untuk mengecek apakah password sudah terganti apa tidak, kita keluar dari Winbox, kemudian kita masuk lagi ke Winbox-nya. Setelah itu kita coba masuk admin dengan password password default yaitu nggak ada password, maka error karena tadi kita sudah mengganti passwordnya. Ini kita coba masukkan password yang sudah kita tentukan yaitu 12345, kita connect. Maka akan bisa masuk ke dalam Winbox. Atau juga bisa dengan menggunakan login menggunakan user yang lain. Di sini kelompok 5, jadi bisa masuk juga. Ya, selanjutnya adalah saya akan mendemokan bagaimana caranya agar Mikrotik tersambung ke dalam 3 Ethernet. Ya, jadi di Mikrotiknya ini kita klik kanan, lalu ke settings. Di settingsnya ini pastikan Mikrotiknya ini tersambung ke 3 adapter, yang dimana adapter pertama tersambung ke dalam bridge, kemudian adapter kedua tersambung ke custom VMnet 1, dan adapter ketiga tersambung ke custom VMnet 2. Kemudian klik OK. Setelah itu di OS virtual machine client yang pertama, setting juga dia memiliki satu adapter. Yang pertama tersambung ke VMnet 1. Dan OS virtual machine client yang kedua tersambung ke VMnet 2. Setelah itu kalian nyalakan Mikrotik-nya, kemudian masuk ke Winbox-nya.
maka di bagian interface akan sudah ada tersambung 3 Ether. Selanjutnya adalah akan dilanjutkan teman saya. Ya, selanjutnya adalah salah satu Ether, yaitu Ether 1, mendapat IP melalui mekanisme DHCP klien dari internet. Yang pertama, kalau sudah pastikan mikrotiknya sudah nyala, kita lanjut ke buka IP, menu IP, lalu DHCP klien, kemudian klik add yang baru. Nah, karena kita mau menyambungkan Ether 1 ke internet, maka interface-nya pilih Ether 1, lalu apply dan oke. Jika berhasil, seperti yang telah tertampil di sini, maka DHCP klien Ether 1 sudah memiliki IP berdasarkan internet, hotspot dari internet. Selanjutnya, kita bisa menyambungkan dua Ethernet lainnya, yaitu Ether 2 dan Ether 3, untuk menyediakan layanan DHCP server kepada PC untuk network admin dan PC untuk klien dengan IP yang berbeda. Yang pertama, kita masuk ke menu IP, lalu klik address. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah mengaktifkan Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 berdasarkan yang diketahui oleh soal. Jadi di soalnya untuk Ether 2 kita menggunakan alamat IP 192.168, NIM-nya dua NIM-nya belakang yaitu 76 dan 1. Sedangkan untuk Ether 3 IP address-nya 172.16.76.1. 76 ini adalah alamat dua NPM terakhir dari Anissa. Lalu setelah itu kita klik plus itu add. Nah, sesuaikan header-nya, header 2, terus alamat IP-nya 192.168.761. Apply dan oke. Jika berhasil, maka sudah tertampil di sini tiga alamat IP address-nya. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke halaman IP DHCP server. DHCP server. Eh, mungkin bisa dihapus dulu. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah kita bisa klik di HCP setup-nya dulu. Di HCP setup, terus pilih header yang mau kita konfigurasikan yaitu header 2 dan header 3. Yang pertama header 2 dulu, lalu next. Ini next, ini default, ini juga default, next. Nah, ini range-nya. Ini range-nya itu terlalu jauh, makanya kita ganti range 2 sampai 10 mungkin. 10, next. Lalu ini biarkan, next, next. Oh, ini diganti, oh, nggak usah. Next. Oke, setup sudah berhasil. Selanjutnya kita mau setup Ether 3, yaitu di HCP setup Ether 3. Next, next, next. Nah, ini sama seperti sebelumnya, range-nya 2 sampai 10. Next, next. Oke, next. Oke, setelah DHCP 2, DHCP di Ether 2 dan Ether 3 sudah terkonfigurasi, kita cek alamat IP-nya apakah sesuai di PC1. Tadi kita range-nya dari 2 sampai 10. Di PC1, klik details. Nah,
alamat IP-nya juga sudah sesuai. Lalu di PC2, karena tadi range-nya sama juga dari 2 sampai 10, nah IP-nya juga sudah sesuai. Oke. Selanjutnya, konfigurasi yang kelima yaitu konfigurasi NTP sesuai zona waktu yang ditentukan. Yang pertama kita masuk kembali ke menu Winbox-nya, lalu di menu sistem, kita close dulu menu sistem dan ke NTP client. Nah, jangan lupa kita enablekan dulu, kita centang enable-nya, lalu hmm, kita tentukan primary NTP dan secondary NTP-nya. Di sini kita masukkan dulu, hapus dulu dan ganti dengan pool.ntp, pool.ntp.org. Terus untuk secondary NTP-nya diisikan asia.pool.ntp.org. Primary dan secondary NTP ini bisa dicari di internet dan silahkan kalian mau memakai yang mana. Setelah itu klik apply dan oke. Nah, sudah. Setelah itu buka menu sistem lagi, lalu ke clock. 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 Di sini sudah terpasang, kita harus memilih Asia atau Jakarta karena kita mau menyesuaikan waktu dengan WIB. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita cek kesesuaian apakah di komputer satu itu sudah sesuai dan ternyata sudah ya 14 April 2024 dan jamnya 15.36. Kalau kita cek di PC kedua apakah juga sudah sesuai. Nah, sudah sesuai juga. Lalu selanjutnya kita mau mengkonfigurasikan NAT Mask Curate untuk network private. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah konfigurasi NatMask Curate. Yang pertama, kalian buka Winbox, kemudian masuk ke menu IP, kemudian pilih yang firewall. Setelah itu, di tab NAT, klik icon plus. Setelah itu, di bagian tab general ini, kalian isikan dengan src NAT. Kemudian di out interface, kita masukkan address 1 atau yang kita gunakan sebagai sumber internet. Kemudian di tab actionnya, kita pilih yang mask curate. Setelah itu klik apply, kemudian oke. Maka di sini akan muncul. Nah, ketika kita sudah mengkonfigurasikan NAT untuk out interface address 1 ini, virtual machine client kita ini akan sudah tersambung dengan internet. Namun, tidak bisa terhubung antara klien 1 dengan klien 2, karena memang pada klien 1 memiliki IP yang berbeda dengan klien 2. Maka dari itu kita butuhkan konfigurasi NAT lagi, yaitu dengan klik icon plus lagi, kemudian di tab general, chain-nya kita isi dengan src NAT, kemudian out interface-nya ini kita isikan dengan either 2. Untuk action-nya juga sama, kita buat ke mask curate, kemudian apply lalu oke. Begitu juga dengan out interface either 3. Setelah itu, kita buat lagi, kita ke address list ini, kita klik icon plus. Setelah itu kita masukkan nama untuk address list-nya, di sini saya contohkan dengan nama lokal. Kemudian untuk address-nya kita masukkan alamat IP dari kedua network tadi ya, dari klien 1 sama 2. Di sini yang pertama address-nya saya isi dengan network admin tadi yang dapat IP 192.168.76.0/24. Kemudian klik apply lalu oke. Setelah itu lakukan lagi untuk IP address yang virtual machine client kedua, yaitu yang memiliki IP 172.16.76.024. Untuk namanya kita beri nama sama, yaitu lokal. Kemudian nanti klik apply lalu oke. Nah, setelah itu, setelah selesai mengkonfigurasi di address list, kita masuk ke tab Mangle. Di tab Mangle ini, kita klik lagi icon plus di sini. Nah, di tab general, itu kita pilih yang pre-routing. Nah, pre-routing, kemudian untuk source address-nya ini, source dan destination address-nya ini kita pilih lokal, yang lokal. Yang lokal. Nih. Kita pilih lokal, kemudian di action-nya, kita pilih yang accept. Kemudian lakukan juga, tambahkan juga, klik icon plus lagi, kemudian di tab generalnya, pilih chain-nya itu forward.
Ya, kemudian di tab Advance, maaf, di tab Advance kita source address list dan juga destination address list ini kita pilih lokal tadi, sama di yang kita buat di address list. Kemudian klik apply lalu oke. Setelah kita berhasil mengkonfigurasi pada address list, kemudian juga pada tab Mangle, maka kedua komputer OS virtual mesin klien ini akan sudah dapat terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, kedua komputer ini juga sudah bisa saling terhubung, walaupun memiliki perbedaan segmen IP. Karena yang satu pada VM klien pertama saya jadikan admin, dia memiliki IP 192.168.762, dan di virtual mesin klien kedua yang saya jadikan klien itu memiliki IP 172.16.762. Nah, di sini kita bisa coba buktikan ya. Coba buktikan eh, meng- coba buktikan dengan ping ke alamat IP virtual machine client kedua, yaitu ping 172.16.762. Maka hasilnya bisa mengirimkan. Kemudian kita coba cek koneksi internetnya dengan ping google.com, maka bisa juga terkirim. Kemudian kita coba ping ke IP dari alamat IP virtual machine client ini sendiri, yaitu 192.168.762, dan juga berhasil. Kemudian kita beralih ke virtual machine client yang kedua yang saya jadikan klien. Di sini kita coba ping ke alamat IP virtual machine client pertama yang saya jadikan network server, yaitu IP-nya ping 192.168.762. Nah, ini juga bisa memberikan balasan ya atau terkirim gitu. Ini tandanya berarti antara komputer satu dengan komputer dua itu sudah terhubung, walaupun memiliki dua segmen IP yang berbeda. Kemudian kita coba cek jaringannya juga di klien kedua ini. Ini juga sudah tersambung ya. Kita juga coba ping lagi ke IP-nya sendiri, yaitu ini juga berhasil. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasikan NAT, dan juga kita juga bisa menghubungkan antara uh, dua network yang berbeda. Selanjutnya, close. Kita kembali ke Winbox-nya tadi untuk mengkonfigurasi DNS. Yang pertama, klik ke menu IP dan DNS setting dan pastikan servernya ini sudah sesuai sama alamat IP-nya. Lalu server Google-nya cantumkan juga 8888. Lalu kita centang juga allow remote request. Nah, lalu klik static dan kita bisa lihat di sini UTS-DMJ. UTS-DMJ klik. Kita sudah menambahkan DNS baru dengan nama utsdmj.com dengan IP address yang sesuai dengan IP address dari tethering hotspot. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita cek di Google. Lalu kita ketikkan ini 192.168.76 dan 1. Nah, setelah kita ketikkan alamat IP-nya di Google, maka akan muncul router OS Mikrotik yang bisa diakses. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan limitasi bandwidth untuk dua segmen network yang berbeda. Masuk ke Winbox-nya lagi, lalu sebelumnya kita cek kecepatan internet dari PC1 dan PC2 di speed test. Lalu di PC2 juga. Oke. Eh, Kecepatannya sekitar 5. Jadi kita nanti batasi bandwidth-nya menjadi 1. Kita kembali ke Winbox. Di sini juga Winbox. eh, Lalu di queues. Terus kita ke menu simple queue dan add baru. Klik plus. Kita beri nama Q1. Terus targetnya kita samakan sama PC1 yaitu 192.168.762. Max limitnya kita batasi 1.
dan downloadnya juga satu. Lalu apply dan oke. Kita buat lagi yang baru untuk PC2. Yang targetnya adalah 172.16.762. Max limitnya samakan seperti tadi 1 Mbps. Lalu apply dan oke. Kita cek lagi kecepatan internetnya setelah kita batasi apakah berkurang atau tidak. Kita jalankan di PC1 dan PC2. Kita uji lagi. Oke. Terlihat di sini setelah kita batasi bandwidth-nya, maka kecepatan internetnya pun juga turun menjadi kurang dari 1, dan di PC2 juga demikian, kurang dari 1 Mbps. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan proxy yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kita konfigurasi web proxy untuk memblokir situs tertentu. Yang pertama adalah kita masuk ke menu IP, kemudian pilih yang web proxy. Kemudian di web proxy settings ini, di tab general, centang enable, kemudian untuk portnya isi dengan 3128. Untuk cache administrator ini boleh default atau boleh diganti dengan nama kalian. Di sini saya ganti dengan kelompok 5, kemudian maksimal cache size-nya juga saya buat default aja unlimited, mas cache-nya juga 208 KB. Kemudian centang juga cache on disk-nya, kemudian centang juga always run cache-nya. Kemudian klik apply, kemudian pilih tab access. Nah, di tab access ini kita bisa membuat rule untuk proxy-nya kita mau memblokir situs apa. Di sini saya sudah mencoba untuk memblokir situs Netflix gitu ya. Nah, di sini di DST host-nya kita isi dengan situs yang ingin kita blokir. Di sini saya tulis situs netflix.com. Jangan lupa untuk diawali dan diakhiri dengan tanda bintang. Kemudian action-nya pilih deny. Kemudian klik apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian IP, kemudian firewall. Nah, di firewall pilih tab NAT, kemudian kita klik icon plus. Nah, di icon plus ini, di tab general, chain-nya kita pilih yang di ST-NAT. Kemudian protokolnya kita setting default, yaitu 6TCP. Kemudian untuk di ST port-nya ini kita juga setting 80. Untuk in interface-nya ini kita pilih yang Ether 3 karena kita ingin memblokir situs Netflix di virtual machine klien yang tersambung dengan Ether 3. Kemudian di tab action-nya kita pilih yang redirect. Kemudian untuk two ports-nya ini kita isi dengan 3128 sesuai dengan two port yang kita isikan di web proxy setting sebelumnya tadi. Kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Ketika seperti ini, pada saat kita mengakses di virtual machine client Netflix gitu ya, Netflix ini masih bisa dijangkau ya, masih belum terblokir. Nah, agar ini bisa terblokir, kita harus aktifkan proxy server di OS klien ini. Caranya adalah kita ke control panel, kemudian pilih yang network and internet, kemudian pilih ke internet options. Setelah itu masuk ke tab connections. Setelah itu pilih LAN settings ini. Nah, kita centang yang use a proxy server for your LAN. Kita centang. Kemudian untuk address-nya ini kita isi dengan IP DHCP servers dari virtual machine client ini. Cara lihatnya ada di sini. Ini untuk IP DHCP servernya 172.16.761. Jadi kita tulis di sini address-nya 172.16.761. Untuk portnya ini kita isi dengan 80 karena di Winbox tadi di saat konfigurasi NAT-nya itu portnya kita tulis 80. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, kita coba akses lagi situs Netflix. Nah, maka situs Netflix ini sudah tidak bisa dijangkau lagi ya. Berarti ini tandanya Netflix itu sudah terblokir. Nah, namun kita kalau mencoba
mengakses situs lain, misal Facebook, maka masih bisa. Itu tandanya proxy kita sudah berhasil kita terapkan. Oke, setelah kita berhasil mengkonfigurasikan proxy, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan hak akses user. Membuat user untuk menentukan hak akses terhadap klien yang boleh menggunakan layanan internet. Untuk caranya sendiri, di sini kita ke menu IP, kemudian pilih hotspot. Nah, di hotspots ini, di servers, itu pilih hotspot setup. Kemudian kita pilih hotspot interface. Di sini saya ingin membuat hotspot untuk di Ether 3. Jadi yang kita hotspot itu di network client-nya ya. Di Ether 3, kemudian klik next. Kemudian ini biarkan saja seperti default. Kemudian address pool-nya ini tadi sesuai dengan di DHCP kita aturnya ke 10. Kemudian ini juga biarkan non, biarkan default. Untuk DNS serversnya ini bisa tulis Google dan juga 172.16.1 atau boleh 2, 3 terserah. Kemudian DNS-nya misal kita buat hotspot kelompok 5.net. Kita klik next. Admin ini misal passwordnya kita bikin sama aja admin. Terus next. Maka hotspot berhasil di setup. Setelah itu masuk ke bagian server profiles. Nah, di server profiles ini pilih hotspot yang baru kita buat tadi. Terus kita uncentang ya cookie-nya agar nanti kita bisa mencoba login dan logout melalui browser. Kita pilih apply lalu oke. Setelah itu pilih tab user profiles, kemudian kita tambahkan. Di sini misal kita membuat siswa. Kemudian untuk address pool-nya ini itu kita sesuaikan dengan hotspot yang sudah kita buat tadi ya di sini. Ini hotspot Ether 3 ini DHCP pool 10. Di user profile ini pilih yang DHCP pool 10. Kemudian ini untuk rate limit, ini untuk membatasi ya. Kalau misal siswa, misal di sini saya batasi 512K saja. Kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian masuk ke users. Nah, kita buat lagi, klik icon plus, terus misal di sini nama saya, Anissa, itu passwordnya 123. Nah, kita pilih profilnya ini sebagai siswa. Kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian kita coba cek di sini. Oh ya, sebelum kita mengecek hotspotnya, kita harus mengaktifkan dulu proxy-nya ya, karena kalau masih nyala proxy-nya, hotspot ini tidak bisa berjalan. Kita coba, login ke hotspot yang tadi kita buat melalui address-nya. Login, nah kita akan masuk ke hotspot kelompok 5.net login. Nah, sebelum kita login, uh, virtual mesin klien kita ini tidak mendapatkan akses internet. Jadi tidak bisa. Kita cek yang menggunakan itu. Sini kita coba uh, login ya. Tadi kita sudah membuat Anissa, passwordnya 123. Sebelum kita login, komputer belum mendapatkan akses internet, belum bisa digunakan internet. Tapi ketika kita sudah berhasil login, maka sudah bisa mendapatkan akses internet. Ini kita coba uji status ya, speed test. Jadi kita atur ke 512 ya maksimalnya untuk siswa. Nah, hasilnya pun di sekitar 512 kbps ya.
dan internet sudah bisa digunakan. Tapi ketika kita logout, internet sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.